Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di awal tahun yang baru ini, 3 Januari 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita semua melewati tahun 2024 dan kita boleh memasuki tahun baru, dan hari ini hari ketiga tahun baru 2025. Kita berjumpa lagi dalam acara renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini, kami umat-Mu datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan karuniakan kami lagi hari yang baru, di hari ketiga tahun baru 2025. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6 demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Penulis kitab Mazmur yang kita kenal adalah Daud, pernah menjadi raja bangsa Israel. Memulai Mazmur dengan Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti arahan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang dimaksud pemazmur orang yang berbahagia ialah dalam ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang yang berbahagia menurut pemazmur ini
adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa artinya Taurat? Taurat itu adalah firman. Taurat itu adalah perintah. Makanya ke-10 hukum Taurat sering juga disebut ke-10 firman atau ke-10 perintah Tuhan. Jadi yang berbahagia menurut pemazmur ialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Menurut pemazmur, yang berbahagia ialah orang yang kesukaannya ialah perintah Tuhan dan merenungkan perintah itu siang dan malam. Artinya yang saya katakan tadi, Taurat itu adalah firman atau perintah. Jadi orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan atau perintah Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, mereka lah yang dimaksud berbahagia. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita beribadah pada hari Minggu dan masuk pada pembacaan firman Tuhan, selesai pembacaan firman Tuhan, pelayan firman selalu menyampaikan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Atau yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Itu dikutip dari firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Lukas pasal 11 ayat 28. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jadi orang yang berbahagia bukan mereka yang mengikuti ajaran atau ajakan orang fasik, bukan yang mereka yang berjalan atau berdiri di jalan orang berdosa, bukan yang duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi orang yang berbahagia ialah yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dalam ayat yang ketiga pembacaan kita dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Janji Tuhan bagi orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya setiap musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang dilakukannya atau yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu janji Tuhan bagi orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah setiap musim, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, di tahun yang baru ini ada janji Tuhan bagi saudara-saudara semua. Kalau saudara-saudara suka akan firman Tuhan, orang yang suka akan firman Tuhan, dia punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari, seperti renungan harian di GKPO Halim. Dia suka membaca Alkitab setiap hari. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, setiap musim berbuah, tidak pernah layu daun, dan apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Ketika dia bekerja, dia berhasil dalam pekerjaannya. Ketika dia berkarir, dia berhasil dalam karirnya. Ketika dia berusaha, dia sukses dalam usahanya. Ketika dia punya profesi, dia sukses di dalam profesinya. Itu janji Tuhan bagi saudara semua yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Tahun 2025 mengawali tahun ini, Tuhan menjanjikan berkat bagi kita semua. Apa saja yang diperbuat
orang yang suka akan firman Tuhan pasti berhasil. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga semua janji Tuhan untuk memberikan keberhasilan kepada kami digenapi. Seperti firman Tuhan, orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah setiap musim, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Kami rindu agar janji Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kami. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai pekerjaan kami, sertai kami hari ini. Inilah doa syukur kami, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Ku mau bersorak bagi